Halo, apa kabar Mengito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Berlia Indriani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik. Senin 16 September 2024. Sajian utama hari ini antara lain. Musim kemarau PDAM Batu Raja kendala pasokan air. Kejari Oki geledah rumah mantan PPK dugaan dana hibah Panwaslu. Pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, perusahaan daerah air minum Tirta Raja Batu Raja Oku mengaku di musim kemarau saat ini berpengaruh terhadap pasokan air yang disalurkan ke pelanggan. Pasalnya sumber air di beberapa kawasan Sungai Ogan mulai mengecil. Pasokan air terhadap ribuan pelanggan PDAM Tirta Raja di Batu Raja Ogan Komering Ulu di musim kemarau saat ini berdampak cukup signifikan. PDAM Batu Raja mencatat beberapa sumber air di aliran Sungai Ogan mulai mengecil. Hal inilah yang mempengaruhi pasokan air yang disalurkan ke pelanggan. Aliran Sungai Ogan yang mengalami penyusutan diakui mereka sangat berpengaruh terhadap produksi air baku yang akan disalurkan. Sedikitnya 1.000 pelanggan tercatat mengalami gangguan penyaluran air selama musim kemarau saat ini. Dampaknya itu kalau kita lihat di Ogan 3, kayaknya air tuh lebih kecil dari biasanya. Jadi dari penyusutan air Ogan ini tahun ini kayaknya sepertinya memang lebih cepat menyusutnya. Jadi antisipasi kita dari PDAM ini, dari PDAM pusat sudah kita pantau, kalau cuaca seperti ini masih berlanjut, kemungkinan kita menambah pipa tambahan. Saat ini PDAM Batu Raja mengaku jika kemarau terus berlanjut pihaknya akan berupaya menambah pipa di sumber air aliran Sungai Ogan. Namun dikatakannya saat ini beberapa ekstrim di kawasan Pusar dan Lubuk Raja. Di sisi lain permintaan air setiap pelanggan meningkat di musim kemarau. Pasalnya banyak pelanggan yang membutuhkan air untuk berbagai keperluan bahan untuk menyiram tanaman. Oleh sebab itu PDAM Tirta Raja berharap kepada seluruh pelanggan agar dapat bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korupsi uang kas sebanyak 5,2 miliar rupiah. Seorang supervisor teller pegawai Bank BNI di Palembang ditetapkan sebagai tersangka. Modus tersangka gelapkan uang kas dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening. Dan akibat perbuatan tersangka, negara alami kerugian miliaran rupiah. Inilah WA seorang supervisor teller pegawai Bank BNI dengan memakai seragam tahanan saat hendak dibawa ke rutan Lapas Wanita Merdeka oleh petugas Kejaksaan Negeri Palembang. Kasipitsus Kejari Palembang menyatakan penetapan WA sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggelapan uang kas Bank BNI sebesar 5,282 miliar rupiah. Tersangka merupakan pejabat senior frontliner ditugaskan sebagai supervisor teller BNI cabang Palembang dan tidak seharusnya memiliki hak untuk melakukan transaksi. Modus tersangka dengan cara mentransfer uang tersebut ke sejumlah rekening dan tidak melakukan setoran uang secara fisik. Iya, satu orang melakukannya. Karena langsung mentransfer. Ya, kita lihat ada buktinya. Jika ada, kita tetapkan tersangka lagi. Semua bertanggung jawab di mata hukum sama. Apa itu namanya mentransfer sejumlah uang ke rekening orang yang tidak dikenal. Terlapornya berarti masih belum tahu terlapor yang diboleh. Yang punya rekening. Berapa itu transfer itu? Banyak, sekitar 5,3. Tersangka selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Wanita Merdeka Palembang selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka WA ini menindaklanjuti laporan dari pihak BNI dalam rangka bersih-bersih BUMN. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, kasus dugaan korupsi dana hibah panitia pengawas pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir terus bergulir. Kini tim penyidik Kejari Oki geledah rumah PPK. Kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah.
Kejari Oki Sumatera Selatan kini tengah melakukan pengembangan penyidikan atas kasus dugaan korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 sampai 2018 dengan kerugian negara ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Guna pengembangan penyidikan tersebut, kini Kejari Oki melakukan penggeledahan atas rumah milik PPK bernama Tirta Arisandi yang beralamat di Jalan Pengadilan Tinggi Pulau Gadung, Palembang. Penggeledahan itu dilakukan guna mencari bukti baru dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani. Selama kurang lebih 3 jam, penyidik menemukan dokumen terkait dugaan korupsi dana hibah Panwaslu pada tahun 2017 sampai 2018. Penyidik pun langsung menyita dan mengamankan dokumen tersebut. Kala itu Tirta Arisandi menjabat sebagai PPK. Setelah melakukan penggeledahan lebih kurang 3 jam di lokasi tersebut, penyidik menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik. Dalam waktu dekat, Kejari Oki akan menetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi dana hibah Panwaslu. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hutan kota Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dipelang sengketa oleh Kejari Oki karena dalam sengketa antara warga dan Pemkab Ogan Komering Ilir. Semua pihak dilarang beraktivitas pada objek sengketa. Hutan kota yang berada di Jalan Seriang Kuning, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan menjadi objek sengketa lantaran digugat tanahnya oleh warga, di mana masyarakat mengeklaim jika tanah hutan kota tersebut milik mereka dan belum diganti rugi oleh pemerintah. Bahkan sempat terjadi gejolak dengan adanya penutupan jalan oleh ahli waris pemilik tanah. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Kayu Agung pun sudah menggelar sidang lapangan dengan memasang patok batasan antara penggugat dan tergugat. Kini di tanah tersebut dipasang pelang sengketa oleh Kejari Oki sebagai objek sengketa. Siapapun dilarang melakukan aktivitas di lahan objek sengketa tersebut hingga proses hukum selesai. Jadi kita memasang pelang yang berbeda. Kalau pelang yang ini artinya pelang yang mengatakan bahwa ini lagi dalam proses sengketa, sedangkan yang di sebelah adalah tanah ini adalah milik dari Pemda. Apabila masyarakat menyangkal, silakan mereka melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Telah alhamdulillah melaksanakan pemasangan pelang merek yang memberitahukan kepada warga di seputar area ini bahwasanya area ini dalam proses sengketa, dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Masyarakat dan pemerintah diminta untuk menghormati proses hukum yang berjalan agar sengketa tanah yang selama ini terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus memperluas pembentukan tim pemenangan ke seluruh daerah. Kali ini Herman Deru melantik tim relawan dan posko pemenangan Barisan Masyarakat Palembang di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus melakukan kunjungan ke berbagai tempat yang ada di Sumatera Selatan. Seperti di kota Palembang, Herman Deru disambut ratusan warga serta relawan dan tim pemenangan di Jalan Pasundan Ilir Timur 2, Palembang yang merupakan posko ke-252 di wilayah Palembang. Ibu-ibu yang sudah lama menunggu pun tampak antusias menyambut kedatangan calon gubernur petahana ini. Setelah melantik relawan dan tim pemenangan, Herman Deru berpesan agar bekerja bersama dan berjuang meraih kemenangan. Menurutnya, tim pemenangan ini adalah tim yang komprehensif, dikarenakan di dalamnya ada berbagai tokoh, baik tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, yang timbul secara grassroots muncul dari bawah yang mengajak dirinya untuk mengukuhkan tim Barisan Masyarakat Palembang. Kita memang berupaya untuk menang, tapi kita tidak boleh mengabaikan budaya setempat, adat, bahkan tentu harus tahu di mana kita harus bertindak. Ketua tim pemenangan Insani optimis akan berjuang dan memperoleh suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur Herman Deru Ciujang di kota Palembang sebanyak 60%. Kita harus menang, kalau bisa maksimal. Ini kan di Palembang ya, fokusnya di Palembang. Fokusnya di Palembang. Di Palembang ya. Berapa persen lah kira-kira? Target di Palembang. Kalau Palembang ini kita minimal 60%. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa. Saksikan beritanya sesaat lagi.
gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, kepergok hendak mencuri sepeda motor wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah yang terparkir di Jalan Inspektur Marzuki Ilir Barat 1 Palembang. Seorang pria dihakimi warga hingga babak belur. Inilah seorang pria tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di depan toko fotokopi di Jalan Inspektur Marzuki Ilir Barat 1 Palembang. Viral terekam video amatir warga. Tersangka babak belur hingga dilucuti pakaiannya dihakimi massa. Beruntung pelaku cepat dibawa Pak Toko masyarakat setempat dari amukan massa. Menurut saksi mata, kalau pelaku ini kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor orang tua wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah, terparkir di depan toko fotokopi. Pelaku tertangkap oleh warga yang berada di sekitar lokasi hingga diamuk massa. Di depan fotokopian itu. Di depan fotokopian. Itu motor siapa? Motor siapa? Wali murid sih nak fotokopi. Wali murid. Motor wali murid nak fotokopi. Punya dewean atau apa, Bu? Kesini tadi dewean. Akibat perbuatannya, kini tersangka telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 2.439.000 mahasiswa baru ikuti pengenalan kehidupan kampus Universitas PGRI Palembang, di mana Universitas PGRI Palembang merupakan salah satunya universitas swasta di Sumsel yang telah mendunia. Sesuai dengan mutu, melaju, dan mutu, ini dibuktikan PGRI lahirkan mahasiswa yang telah banyak torekan prestasi. Universitas PGRI Palembang kembali mengukir prestasi di dunia pendidikan, di mana Universitas PGRI merupakan satu-satunya universitas swasta di Sumatera Selatan yang kiprahnya telah mendunia. Hal ini terbukti dengan adanya jalinan kerjasama antar universitas terkemuka baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dosen-dosen yang berpengalaman di bidangnya hingga berbagai penghargaan pun telah diraih. Wajar saja di penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024 sampai 2025 mengalami lonjakan yang cukup berarti hingga mencapai lebih kurang 12%. Diketahui Universitas PGRI Palembang merupakan pelayanan pendidikan yang cukup mumpuni, mulai dari biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan. Akan tetapi dengan tetap mengedepankan mutu pendidikan, dan juga pada penerimaan mahasiswa baru di tahun ini dengan memberikan kemudahan, yakni mahasiswa dapat tetap mendaftar dengan hanya menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh Universitas PGRI Palembang. Bahwa pembelajaran di Indonesia saat ini tidak terbatas belajar tatap muka di dalam kampus, dalam kelas, itu dalam permen. Tetapi boleh perguruan tinggi yang sudah mampu menggunakan sistem aplikasi pembelajaran melalui sarana IT, tapi bukan kelas jauh. Pada KKN kita kebetulan dan PGRI juga sudah menyiapkan Satgas DPKS, artinya itu menunjukkan kita peduli terhadap lingkungan yang perkembangan saat ini. Nah, untuk hal-hal itu yang paling penting untuk kegiatan-kegiatan yang ada di PGRI yang utamakan adalah humanisme. Melaju dengan mutu akan dibuktikan dengan melahirkan para sumber daya manusia yang unggul dalam segala bidang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 45 anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 7 dapil. Periode 2024 hingga 2029 secara resmi
dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Muba yang baru. Disaksikan oleh para tamu dan undangan yang hadir di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Iringan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin masa jabatan 2024 hingga 2029 menyambut kedatangan pejabat Bupati Banyuasin Sandi Falevi menghadiri rapat paripurna masa persidangan 3 rapat ke-23 tahun 2024 dalam agenda pelantikan dan sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Musi Banyuasin setelah dinyatakan menang pemilihan anggota DPRD Musi Banyuasin pada 14 Februari 2024. Rapat paripurna terbuka digelar DPRD Musi Banyuasin yang dipimpin oleh Ketua DPRD terdahulu, Sugondo didampingi Wakil Ketua John Kennedy serta Wakil Ketua DPRD Irwin Zuliani. Turut hadir PLT Sekretaris Daerah Apriyadi, Perwakilan Kapolres Musi Banyuasin, Perwakilan Dandim 0401 Kajari, dan para Kepala Dinas dan unsur Prokopimda di wilayah pemerintahan Musi Banyuasin. Pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Musi Banyuasin terpilih periode 2024 hingga 2029 dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Musi Banyuasin Silvi Aryani, serta pengukuhan sumpah oleh Muflikul Hasan pada 11 September 2024, sekaligus pemberhentian anggota DPRD masa jabatan 2019 sampai 2024 sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Selatan. Sebanyak 45 anggota DPRD Musi Banyuasin terdiri dari 7 dapil yang dilantik. Pelantikan DPRD terpilih ini menandai awal masa jabatan baru bagi para anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024 hingga 2029 yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam mewakili aspirasi masyarakat dan memajukan Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kita ke depan DPR makin dipercaya oleh masyarakat, masyarakat semakin percaya sama DPR juga tetap mengayomi, tetap memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tergantung dapil masing-masing. Sementara Sekretaris Dewan Marco Susanto menjelaskan untuk anggota DPRD Musi Banyuasin yang baru, semoga eksekutif dan legislatif tetap bersinergi untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pelantikan pengucapan sumpah janji anggota DPRD periode 2024-2029. Jumlah anggota Dewan 45 orang, 21 anggota Dewan yang lama, dan 24 orang anggota Dewan yang baru. Jadi dengan dilantiknya mulai hari ini tentunya bisa fokus lagi anggota Dewan baru bisa melakukan kerjasama dengan OPD terkait. Pak Pini sendiri adalah anggota Dewan 2019-2024 yang terpilih kembali. Tentunya kami sedikit banyak sudah paham dengan karakter beliau. Usai pengucapan sumpah janji maka terjadi pergantian pimpinan sidang dari pimpinan definitif terdahulu. Sugondo masa jabatan 2019 sampai 2024 ke pimpinan sementara. Hafidni Junaidi Gumai masa jabatan 2024 sampai 2029, disertai penyerahan palu pimpinan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews, melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Berli Indriani, selamat pagi dan sampai jumpa.